Halo sahabat petani walet, pada kesempatan ini saya ingin membagikan cara untuk menurunkan suhu pada lantai paling atas atau kamar inap paling atas, yaitu bagian sini. Saya berbaginya menggunakan model yang telah saya buat ini, dimana model ini panjang bangunan 8 meter dan lebar bangunan 4 meter. Ketinggian bangunannya itu 2 meter dan RM 2 meter. Dimensi dari rumah monyetnya 3 meter untuk lebar ke sini, dari sini ke sini 3 meter, kemudian ini 4 meter. Dimana yang kita ketahui bahwa syarat untuk walet tinggal yakni temperatur antara 26 hingga 29 dan kelembaban 80 hingga 89. Nah, permasalahan yang paling umum ditemukan yaitu lantai paling atas itu temperaturnya tinggi, sehingga walet merasa kurang nyaman di lantai ini. Baik, apa-apa saja langkah yang kita ambil untuk menurunkan temperatur ini? Langkahnya yakni kita membuat dinding anti panas di dalam kamar inap. Jika menggunakan model ini, maka tampilannya akan seperti berikut. Sebentar ya. Baik, ini gambaran untuk dinding anti panasnya, dimana lapisan dinding anti panas itu yakni saya tunjukkan seperti di gambar berikut. Ini dinding awal atau dinding utama, kemudian bagian yang ini itu aluminium foil atau styrofoam juga bisa. Styrofoam ketebalan minimal 5 cm. Kemudian ini dinding setelah styrofoamnya. Dinding ini bisa menggunakan gypsum, kemudian plywood atau triplex yang ketebalan minimal 5 mili atau plesteran juga bisa. Dinding anti panas ini bekerja dengan cara menghambat panas yang masuk dari dinding luar. Prinsip kerjanya itu mirip seperti termos air panas atau termos air dingin, dimana pada bagian sini diberikan celah rongga udara yang berfungsi untuk menghambat panas yang masuk dari dinding luar.
Dinding anti panas seperti ini dapat menahan temperatur hingga jam-jam tertentu. Yang pernah saya buat itu mampu menahan hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, sehingga setelah itu temperatur akan naik. Itu karena material ini diibaratkan seperti baterai yang mengecas. Setelah dia tidak mampu menampung panas lagi, maka material ini akan melepaskan panas ke bagian, saya tunjuk menggunakan ini, bagian sini dan bagian sini. Untuk mengatasi hal tersebut, itu menggunakan ventilasi. Di sini perannya ventilasi, sehingga ventilasi harus ditembuskan hingga ke ruang inap. Sebagai contoh seperti ini. Nah, dari luar itu menembus ke dinding awal, kemudian menembus ke dinding anti panasnya. Berapa banyak ventilasi yang dibutuhkan? Oke, saya menggunakan 1% dari luasan lantai. Misalkan dinding ini memiliki dimensi di mana panjangnya itu 520 dan lebarnya 379. Berarti, maaf, itu tadi dalam satuan cm, kita menggunakan satuan cm semua. 570 dikali 379 sehingga menghasilkan 21.600 216.030 cm kubik, cm persegi, mohon maaf, bukan kubikasi ya. Sehingga 1% dari ini adalah 1 dikali luasan lantai dibagi 100, yakni 2160,3 cm kubik, cm persegi kubik terus. Maklum, biasa ngitung kubikasi. Jika kita menggunakan pipa 4 inch, pipa 4 inch itu kan diameternya 11, lebih, itu dalam 1 cm. Jika sehingga jari-jari dari pipa 4 inch itu 5,5 lebih. Saya gunakan 5,5, sehingga luasan satu pipa 4 inch itu adalah 5,5 kuadrat dikalikan dengan pi, sehingga menghasilkan 95, sekian cm kubik. Berapa banyaknya? Banyaknya itu luasan ventilasi dikalikan dengan banyaknya ventilasi sama dengan persentase luas lantai, sehingga banyaknya ventilasi itu sama dengan persentase luasan lantai dibagikan dengan luasan ventilasi. Oke, kita hitung ya, dibagi dengan luasan ventilasi, sehingga memerlukan 23 ventilasi. 23 di bagian sini itu bukan 23 dibagi ke semua bidang ya, tetapi 23 hanya di bidang yang ini. 23 pipa 4 inch itu dibagi bisa tipe segitiga seperti ini, contoh. Anggap saja
Tapi jangan melebihi 40 cm dari bawah papan sirip. Itu untuk buka ke atas. Tapi kalau buka ke bawah itu juga sama, tidak boleh melebihi 40 cm dari bawah. Contoh seperti ini. Berarti kita nggak boleh buka ventilasi itu di sini, di bawah sini, maaf. Dan juga tidak boleh membuka ventilasi di atas ini, di antara sini. Itu dibagi 23 hingga ke batas sini. Karena apa? Ini dinding kamar inap. Dan di sini berbeda lagi dengan ventilasinya. Setelah kita buka bagian sini, kita juga harus membuka bidang yang sebelah sini sebanyak 23 buah. 23 piece bidangnya sini atau bidang lawannya. Karena apa? Karena jika ada angin masuk maka harus ada angin yang keluar. Jika tidak, maka bangunan akan panas. Karena untuk standar ventilasi hanya satu bidang, itu tidak memenuhi untuk bidang yang seperti ini. Minimal jika hanya membuka satu bidang ventilasi di bagian sini saja, itu 2 kali dari bidang yang dibuka panjang dari bidang yang ini ya, yang ini yang lebih lambang seperti ini, itu harus 2 kali dari panjang yang ini, yang lambang segitiga ini. Oke, untuk bidang yang sini itu dibuka seminimal mungkin. Boleh berjarak 1 meter, boleh berjarak per 1,5 meter, tapi jangan terlalu rapat. Karena jika di sini dibuka terlalu rapat, angin yang dari sini ini, sirkulasi udara yang dari sini, angin dari sini akan terganggu. Bisa jadi itu angin yang masuk lebih besar atau lebih sedikit. Permasalahan dinding sudah selesai. Kemudian kita mengatasi panas pada lantai paling atas itu dari radiasi panas dari atap seng. Solusinya itu bisa memberikan aluminium foil di bawah atap seng, ini, atau yang paling hemat yakni meletakkan kardus di bawah atap seng ini atau di atas plafon atau di atas sirip. Contoh ini, anggap saja lembaran kardus. Kardus warnanya kayu. Nah seperti ini. Itu diletakkan di semua plafon ini. Maksudnya itu di luasan plafonnya ini diletakkan kardus paling tidak 5 timpa. Itu diletakkan harus rapat. Jika tidak rapat maka panas itu akan masuk dari celah-celahnya. Dengan begitu maka kamar inap di lantai yang paling atas akan sejuk. Namun bagaimana jika menggunakan elektronik? Waduh, itu sangat gampang lagi. Tetapi dinding anti panas ini tetap harus dibuat. Dan permainan elektronik, misalnya mesin kabut atau mixmaker, itu dihidupkan mulai dari jam 2 hingga ke burung walet pulang. Biasanya jam 5.45 itu harus sudah mati. Ada keuntungan dari dinding kamar inap ini, yaitu menghemat
beban pendingin jika kita menggunakan elektronik. Namun jika tidak menggunakan elektronik, kita harus menghidupkan mesin kabut, itu dimulai dari jam-jam 10 hingga ke jam 5.45 sore waktu Indonesia bagian barat ya. Jika waktu Indonesia bagian lain saya tidak tahu, karena saya menguji ini di waktu Indonesia bagian barat. Oh ya, dinding kamar ini, dinding anti panasnya ini dibuat itu mengelilingi dinding kamar inap, kecuali di bidang lar ini, di bidang ini, di bidang yang ini ya, dekat lar. Kenapa? Karena ini menggunakan refleks atau biasa itu terpal hitam. Itu sudah aman, panas itu sudah teredam sama dinding yang ini dan ini. Ini sangat ampuh untuk RPW yang ukuran 46, 48. Namun jika ukuran 88 juga ampuh. Namun RPW yang ukurannya misalnya 412, 416, 816 itu hanya permainan diskat saja. Misalnya seperti ini. Di sini saja ya. Ini misalnya untuk lebarnya 4 meter. Kemudian kameranya saya geser. Panjangnya itu 12 meter lah. Anggap misal ini dinding kamar inap, jika 412 itu void 3 meter, lebar void ya maksudnya. Lebar voidnya maaf agak lama, biasa 3 meter.
Anggap saja misalnya ini larnya. Nah, sehingga panjang kamar inapnya itu sudah terlalu jauh, 8 meteran lebih. Hingga solusinya untuk mendinginkannya, kita membuat dinding ini dibagi menjadi dua. Kita membuat sekat di antara ini. Sekatnya itu berapa meter tadi? 8 meter 82, maka sekatnya itu panjangnya bagi duanya, berarti 4 meter 41 cm. Nah, anggap saja lebar sekatnya seperti ini. Itu sekatnya bebas menggunakan triplek juga bisa, menggunakan apa namanya, kardus juga bisa, kemudian menggunakan terpal juga bisa. Nah, disekat, kemudian di mana larnya? Itu larnya bisa di sebelah sini, harus di sebelah sini. Kemudian berapa lebar larnya itu? Lebarnya itu 1 meter dari dinding sini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, sehingga akan seperti ini. Dan jangan lupa ventilasi di bidang yang ini dan di bidang ini 1% dari luas lantai yang disekat ini. Misalnya lantai ini dimensinya itu panjangnya 441 dan lebarnya 392, sehingga berapa banyak butuh ventilasi jika menggunakan pipa 4 inch? 441 kali 392 itu ini ya, 172.872 cm persegi. Pipa 4 inch 5,5 jari-jarinya dikalikan dengan V, hasilnya ini 17,20 sekian cm persegi. Banyak ventilasi. Ingat, ini baru 100%. Kita ingin menjadikan 1%, tinggal dibagi 100, sehingga hasilnya 1728,72 cm persegi dibagi dengan luasan ventilasi, didapatkan 100 piece pipa 4 inch. Sebelah sini juga sama, 100 piece. Dengan begitu, maka dinding kamar inap akan menjadi sejuk. Dan untuk bangunan panjang itu tidak menggunakan elektronik, misalnya kipas, exhaust fan, atau mesin kabut. Namun mesin kabut boleh juga, dan dihidupkan itu cuma sebentar. Kemudian bagaimana jika dindingnya itu dari seng, dari plesteran, bata ringan, bata merah, bataku? Baik, kita bahas yang menggunakan seng. Seng itu jika terkena radiasi matahari, temperaturnya mencapai 70 derajat Celcius. Nah, solusinya
yaitu ini, dinding anti panas ini. Jangan lupa celah ini, ingat prinsip kerja termos. Dan jika menggunakan plesteran, sama juga, tetap menggunakan dinding anti panas ini. Namun plesterannya harus untuk RPW lama, jangan menggunakan cat, namun gunakan pelamir putih. Dan di bagian sini, di bagian LMB itu diberi warna abu-abu. Tujuannya agar mata burung tidak silau dan burung bisa fokus untuk masuk ke LMB. Warna lain juga bisa, yang penting warna gelap. Ingat, catnya ini harus sedikit cat dan banyakin air, karena aroma cat cukup lama hilang. Jika RPW baru, tidak masalah menggunakan cat. Namun RPW lama, sebaiknya yang bagian sini itu gunakan pelamir. Kemudian bagian sini dicat menggunakan cat air dan banyakin airnya, atau bisa juga menggunakan tinta printer warna hitam dicampur cat putih sedikit supaya abu-abu. Oh, lupa. Ini jarak ini, ruang kedap udara ini itu minimal 10 cm minimal. Dan jika bangunan itu bangunan beton, kita tidak perlu menggunakan dinding anti panas. Solusinya yakni dengan mengairi air di dinding di bawah ventilasi. Itu hanya bermain dengan jumlah ventilasi saja jika dinding beton. Misal di sini, anggap saja ini spuyer atau nozzle. Itu tepat di bawah jatuhnya ventilasi, sehingga angin itu akan meniup air yang terus bersirkulasi ini. Dan penggunaan nozzle seperti ini itu dapat melembabkan bangunan, sehingga bangunan lebih lembab menyerupai gua. Namun untuk bangunan yang kerangkanya kayu, jangan coba-coba, karena hal itu akan merusak bangunan itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan saya minta untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.